Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 9 ya, di bulan Mei 2024 guys. Dan untuk melihat bagaimana update hari ini ya, kalau kita lihat dari data CoinMarketCap di sini menunjukkan adanya penurunan di 1,3%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga ada penurunan ya, sekarang di poin 52, masih di area netral ya. Dan itu terlihat dari pergerakan harga Bitcoin hari ini guys ya, yang mengindikasikan bahwa para investor tampaknya ada sedikit aksi jual guys ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin ada penurunan lagi di 2,1% ya, mempertahankan harga di $61.635 ya. Kemudian untuk Ethereum juga ada penurunan di 1,2%. Kemudian untuk BNB bisa dibilang sideways ya, meskipun hijau di 1,5%. Untuk Solana turun di 3%. Dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya cukup bervariasi, ada yang hijau dan ada yang merah ya. Tapi kalau kita lihat memang pergerakan untuk altcoin masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini guys ada koreksi ya yang terjadi dan ada indikasi untuk mencoba retest kemungkinan di harga sekitar $60.000 ya, sebelum akan mencoba naik lagi untuk meneruskan tren sebelumnya dengan indikasi pada pola yang terbentuk pada weekly kemarin guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng apakah pola doji yang terbentuk di weekly kemarin ini bisa valid ya, dan bisa mencoba lagi untuk retest di harga ATH-nya kemarin ya. Ini cukup menarik. Jadi kita pantau bareng-bareng guys. Oke, selanjutnya seperti biasa guys, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Kita lansir pertama dari harian News BTC. Diinformasikan di sini untuk penurunan Bitcoin ini terus mendorong ya, mengapa Bitcoin ini bisa berbalik bearish di bawah $60.000 guys ya. Jadi titik terendah terbentuk di $60.888 ya kemarin, dan harga saat ini mengkonsolidasikan kerugian. Dan jika ada gelombang pemulihan, maka harga mungkin akan berjuang untuk menembus resisten di $62.000 ya, atau level retracement Fibonacci di 23,6% ya, dari penurunan baru-baru ini dari level tertingginya di $65.500 ke level terendah di $60.888 guys. Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin ini memang banyak titik-titik resisten ya yang harus ditembus oleh Bitcoin ini guys, khususnya di time frame yang lebih kecil ya, seperti di daily ataupun di time frame 4 jam. Dan secara teknikal memang agak sedikit berat ya untuk Bitcoin ini untuk bisa naik lagi, tapi tidak menutup kemungkinan ya, meskipun tren yang terbentuk untuk minggu ini ada penurunan ya. Tapi kalau kita lihat seandainya ini bisa menembus untuk trend line yang terjadi, maka ada kemungkinan juga ya untuk Bitcoin ini bisa lanjut lebih tinggi lagi guys ya, karena tentu saja didukung oleh beberapa faktor yang terjadi di beberapa hari kemarin ini ya, khususnya pada ETF Bitcoin Spot ya. Dan kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian bitcoin.com, diinformasikan di sini untuk proposal Ethereum yang disampaikan ya oleh Vitalik Buterin memperkenalkan fitur abstraksi akun tingkat lanjut guys. Nah, ini ada update terbaru lagi ya untuk proposal Ethereum, di mana EIP 7702 ini menargetkan peningkatan keamanan dan juga kompatibilitas guys. Jadi menurut ringkasan dari GitHub, EIP 7702 ini muncul sebagai alternatif penting untuk EIP 3074 yang ada, mengatasi kerentanan utama dengan menghindari penggunaan OP code yang akan segera usang dan mencegah fragmentasi ekosistem. Dirancang agar kompatibel dengan potensi kemajuan komputasi kuantum. Dan EIP ini berfokus pada integrasi yang mulus dengan EIP 4337 yang sangat penting karena komputasi kuantum terus berkembang guys. EIP ini ditulis oleh Vitalik Buterin, Sam Wilson, Ansgar Dietrich, dan juga Matt Garnett, dan proposal ini memperkenalkan jenis transaksi unik yang untuk sementara mengubah akun pengguna menjadi wallet kontrak pintar. Dan hal ini memungkinkan operasi yang kompleks seperti menggabungkan beberapa tindakan ke dalam satu transaksi, kemudian juga meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas jaringan guys. Dengan menghilangkan kebutuhan akan beberapa langkah transaksi dalam platform desentralisasi exchange atau DEX, EIP 7702 ini konon akan menyederhanakan interaksi pengguna dan mengurangi biaya transaksi yang merupakan peningkatan substansial dari keterbatasan saat ini guys. Dan komunitas tampak terpikat dengan proposal baru ini. Jadi ini menarik ya,
Kita tunggu aja nanti seperti apa implementasi dari proposal EIP 7702 ini guys. Apakah memang benar bisa memangkas harga atau gas fee ya dari Ethereum itu sendiri. Dan tentu saja jika ini bisa terjadi dan mulus untuk pengaplikasiannya, ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem dari Ethereum itu sendiri guys. Jadi kita akan update lagi nanti ya. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan di sini bahwa Optimism untuk meluncurkan fitur super chain baru untuk pengembang lapisan ketiganya ya guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi penyedia penskalaan Ethereum Layer 2 ini merangkul pengembang untuk membangun dApps layer ketiga di super chain-nya. Penyedia solusi penskalaan Ethereum yaitu Optimism ingin meningkatkan throughput blockchain selangkah lebih maju ya dengan menerima aplikasi layer 3 di OP Stack. Dan pada tanggal 8 Mei, tim dari Optimism ini mengatakan bahwa mereka menyambut layer 3 ke Superchain di mana mereka dapat membangun di atas OP Stack dan berbagi pendapatan dengan Optimism Collective. OP Stack adalah basis kode standar terbuka yang mendukung pengembangan di Superchain, tetapi tidak terbatas pada penyebar rantai layer 2 dan pembuat aplikasi. Kata tim tersebut sebelum menambahkan itu juga dapat dimanfaatkan oleh ekosistem di layer ketiga. Optimism Superchain adalah jaringan rantai lapisan kedua yang dikenal sebagai OP Chains yang berbagi keamanan, lapisan komunikasi dan juga teknologi sumber terbuka. Layer ketiga akan memiliki akses ke manfaat seperti kelayakan untuk pendanaan retro, airdrop, dan program hibah pengembang, tetapi mungkin memiliki keterbatasan pada fitur tertentu seperti interoperabilitas, katanya guys. Protokol layer ketiga dibangun di atas layer 2 untuk menghost aplikasi terdesentralisasi khusus aplikasi dan memberikan solusi yang disempurnakan untuk penskalaan, kinerja, interoperabilitas, penyesuaian, dan juga biayanya guys. Ada dua fitur utama yang akan hadir di OP Stack untuk mendukung pembangun layer ketiga, yaitu token gas khusus dan juga mode plasma guys. Untuk token gas khusus ini merupakan fitur yang sangat diminta pada tahap akhir pengembangan dan memungkinkan pengembang untuk menggunakan token layer kedua sebagai token gas asli untuk protokol layer ketiga. Dan hal ini menurunkan biaya onboarding karena tidak perlu melakukan transaksi yang mahal untuk membawa token gas layer 1 ke layer 2 dan kemudian ke layer ketiga guys. Kemudian untuk mode plasma adalah alternatif dari lapisan ketersediaan data yang dapat mengurangi biaya overhead tetap untuk mengoperasikan layer ketiga dibandingkan dengan layer kedua. Ketersediaan data mengacu pada kemampuan peserta jaringan untuk mengakses dan memverifikasi data yang tersimpan di blockchain guys. Dan tujuannya adalah untuk membuat Optimism Superchain ini lebih mudah diakses ya oleh para pengembang dengan menawarkan fitur dan fungsionalitas layer ketiga guys ya. Jadi kita tunggu aja nanti implementasi dari layer ketiga ini guys, karena ini cukup menarik dengan fitur-fitur yang ditawarkan ya. Dan apakah dengan adanya layer ketiga dari Optimism ini bisa mendongkrak dari Optimism itu sendiri? Kita akan pantau bareng-bareng guys, oke? Dan selanjutnya kalau kita lansir dari harian Bitcoinis, diinformasikan di sini guys untuk project Ethena ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, apalagi kalian yang mengikuti airdropnya kemarin yang sudah JP brutal ya. Jadi Ethena ini bermitra dengan Bybit guys. Nah pertanyaannya di sini, apakah ini sebuah serangan terhadap USDT dan USDC? Seperti yang kalian tahu ya, Ethena ini mempunyai stablecoin-nya sendiri yang disebut USDE. Jadi USDE ini tidak didukung oleh fiat money seperti stablecoin populer lainnya. Dan sebaliknya, ini adalah dolar sintetis guys, yang didukung oleh beragam aset, terutama untuk turunan Ethereum yang dipertaruhkan dan posisi pendek yang diposting di bursa terpusat seperti Binance. Mengumumkan kemitraan ini, di mana Ethena sebagai penerbit dari USDE hadir di X untuk merayakan kesepakatan tersebut dan potensinya untuk mengubah dunia perdagangan kripto. Platform ini mengatakan bahwa para pedagang dapat memperoleh imbal hasil dari USDC yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk perdagangan berjangka. Nah selain itu, Ethena juga mencatat bahwa pengguna dapat menggunakan stablecoin mereka dalam pasangan perdagangan spot seperti Bitcoin dan juga Ethereum tanpa membayar biaya guys. Meskipun kemitraan ini dianggap bullish ya untuk ENA, yaitu token dari Ethena, yang tentu saja dapat mendorong permintaan untuk USDE, ada seorang pengamat yang mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan serangan langsung terhadap stablecoin yang lebih dominan ya. Yang dimaksud di sini adalah USDT dan USDC yang digunakan secara luas oleh para pedagang di hampir semua platform perdagangan abadi kripto guys ya. Dan analis tersebut menunjukkan penawaran yang ditawarkan Ethena melalui integrasi Bybit yang dapat menarik para pedagang menjauh dari USDT dan USDC. Yang pertama, pedagang tidak mendapatkan apa-apa setiap kali mereka berdagang secara terus-menerus akan menerima hasil. Dan imbal hasil ini
pada gilirannya akan digunakan untuk meniadakan biaya pendanaan jika mereka memilih USDE daripada USDT atau USDC sebagai margin mereka. Mengingat imbal hasil 2 digit yang tinggi saat ini mencapai 15%, keputusan untuk memberikan uang gratis untuk memegang USDE seperti yang diharapkan akan berdampak pada dominasi USDT dan USDE guys. Jadi ini cukup menarik ya untuk stablecoin satu ini guys, dan sebenarnya di luar juga banyak yang agak skeptis dengan USDE ini guys, karena dianggap USDE ini bisa dibilang sebagai UST versi kedua ya, yang milik Terra Luna dulu, yang sekarang sudah menjadi abu ya, yang bisa dibilang agak mirip-mirip ya konsepnya dengan USDE ini, tapi dengan adanya penawaran imbal hasil atau uang gratis sebesar 15%, ini mungkin akan menjadi salah satu pilihan yang sangat menggiurkan ya bagi para smart money untuk bisa mendapatkan yield dari USDE ini guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti apakah kira-kira USDE ini bisa bersaing ya dengan stablecoin mainstream ya, seperti USDT, USDC, DAI dan lain-lain. Dan ini semakin seru guys kalau melihat persaingan dari perstablecoinan ini guys. Oke, kita akan update lagi nanti. Dan untuk informasi yang terakhir guys, masih berhubungan dengan stablecoin, seperti yang kita lansir dari Crypto Intelligence, diinformasikan di sini untuk Tether meningkatkan investasi di Eropa Timur dan bermitra dengan penyedia pembayaran kripto Georgia CTP.io. Stablecoin Tether meningkatkan investasinya di kancah mata uang kripto Eropa Timur melalui pendanaan tambahan untuk penyedia pembayaran kripto yang berbasis di Georgia CTP.io, dan perkembangan ini secara resmi diumumkan ya pada tanggal 8 Mei kemarin, menandai langkah signifikan dalam pertumbuhan dan skala operasional CTP.io. Investasi dari Tether ke CTP.io bukanlah yang pertama bagi perusahaan ini, dan ini mengikuti investasi sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2023 ketika Tether menjadi salah satu perusahaan stablecoin pertama yang mendukung platform pembayaran. Dan platform ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin untuk membayar layanan berbagai lokasi termasuk Wendy's dan juga Radisson Hotel. Putaran untuk investasi terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi CTP.io ke pasar Eropa Timur dengan fokus khusus pada negara-negara seperti Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, dan Uzbekistan guys. Jadi ini cukup menarik ya, dan kita tunggu aja kira-kira inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan oleh stablecoin yang lain guys. Dan tentu saja persaingan di per stablecoin ini cukup menarik untuk diikuti, karena tentu saja ya valuasi dari stablecoin ini memang sangat-sangat besar sekali ya, dan USDT sebagai stablecoin terbesar di dunia saat ini memegang peranan yang sangat penting ya untuk kestabilan pasar kripto saat ini guys. Jadi apapun yang dilakukan oleh Tether tentu saja ini akan mengundang perhatian khusus ya dari para pecinta kripto guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti untuk update-nya seperti apa, dan mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan share informasi lain di Twitter aja ya, dan untuk rekomendasi project baru kita akan share di akun Telegram, baik project yang lagi ngadain airdrop, testnet ataupun presale ya. Kalian mampir aja di situ guys. Oke. So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.